Perkenalkan, saya Pevita, and it is such an honor to be part of this amazing movie. So here's Falling for You. It's okay. This train is just passing through, but I hope you too. Honestly, I'm falling for you. It's only our third date. Maybe I'm getting ahead of sleep, falling for you. Nah, Pevita, bentar dong, jangan kemana-mana dulu, sini dulu. Hai, apa kabar? Baik. Ini dia. Selanjutnya Putri Mario. Yes, ada juga Jerome Kurnia. Nah, enggak, tadi belum ketahuan gimana, ya kan? Ada yang mau enggak aja? Oh, enggak, betul. Ada Omar Daniel, musisi jazz kita nih. Ada Agla Arta Lydia. Istrinya gala premier juga. Biasanya kita udah selesai loh kalau gala premier. Iya. Selanjutnya ada Tante Lydia Gadang bersama dengan ini dia, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya. Dan juga tentunya Pevita kembali kita undang kembali pengisi original soundtrack dari The Architecture of Love. Pevita. Baik. Rekam sudah dengan teman-teman yang sedang hadir pada siang hari ini. Pengacara Parwes mungkin bersama Pak sebelum penonton tadi udah menyiapkan. Terima kasih buat semua teman-teman pers yang hadir hari ini menyaksikan karya kami, karya yang kita kerjakan dengan kecintaan, karya yang sangat relate dengan kita semua, karena saya sangat yakin bahwa pasti kita pernah ada dalam posisi yang divisualkan dalam film ini. Dan menurut saya, untuk sembuh, kita harus berani mencintai, dan mencintai itu ternyata menyenangkan. Dan film ini memberikan vibe yang sangat positif, kebahagiaan yang bisa hanya dirasakan dengan kita bisa menontonnya di bioskop selesai. Jadi memang kalau banyak orang mungkin suka berpikir nonton nanti aja deh, kalau yang kayaknya yang Tao ini, Tao ya, lebih baik kita bahasakan dengan Tao, kebanyakan dari The Architecture of Love adalah sebuah tontonan yang wajib kita tonton melalui bioskop. Dan tentunya yang kami harapkan di sini bahwa di sini ada paket yang lengkap, karena bukan hanya tim produksinya yang istimewa, novelnya yang luar biasa, ya kan, penulisnya yang tandeman, penulis novel, dan Mas Halim Studio sebagai leadingnya juga dikerjakan oleh tim yang sangat saya sangat happy sekali dengan karya ini. Semoga kebahagiaan saya sebagai produser juga kebahagiaan kita semua yang membuat karya ini bisa kalian sampaikan dan menjadi kebahagiaan bagi siapapun yang menonton tahu di bioskop. Serunya kerjasama dengan, saya manggilnya Bro Teddy ya. Bro Teddy ini adalah beliau sudah mempunyai karakter karya tertentu, dan kita mungkin tahu, saya mengagumi karya-karyanya, tapi bagaimana kita bicara dan menyambung komunikasi untuk membuat Tao ini menjadi sebuah karya yang berbeda dari Bro Teddy. Dan menurut saya pada saat dia berikan karya ini,
jujur saja waktu saya nonton draft edit sama Mbak Alin, aduh kita lihat dari ya Allah, kok bagus jadinya, jauh daripada ekspektasi saya, lebih baik menurut saya dari harapan saya, dan semoga itu juga yang kalian rasakan. Dan karena itu ya, lu tadi masih kadang-kadang masih bertanya, ini udah hari ini udah yang 3 kali Bapak puas. Happy bro, happy. Sebenarnya tadi saya juga sempat ngomong sama Pak Parus sama Ika, sebenarnya mereka mimpi apa ya untuk ngajak saya ini ya, maksudnya berdasarkan karya saya yang mana sampai mereka berpikir bahwa saya cocok buat Architecture of Love gitu. Jadi saya benar-benar terima kasih banget buat Pak Parwas for the opportunity sama Ika juga untuk championing saya buat project ini gitu. Karena as a filmmaker itu kan it's about opportunities dan kesempatan yang kita dapetin gitu ya. I don't think saya selama karir saya dapat kesempatan seperti ini mungkin baru sekarang ini gitu. Jadi so I'm very thankful for Pak Parwes percayain saya buat project ini, sama Ika dari day one. Kayaknya Ika yang championing me buat ngejalanin film ini gitu. Jadi ya sekarang saya benar-benar I'm very happy that they thought of me gitu. Jadi terima kasih banget, dan mudah-mudahan teman-teman wartawan juga udah nonton dan suka dengan filmnya, karena this is a passion project. Semuanya yang terlibat dalam film ini dari kru Indonesia maupun kru New York, we did it out of love for the story, for the material, sama kerjasama dengan Nico, Putri, Jihan, Omar, Jerome, and everyone in this cast until Lydia itu. It was a very shoot yang sangat menyenangkan, proses kolaborasinya sangat terasa sekali, benar-benar it's as a team effort. Sebenarnya Pak tentunya setiap sutradara punya cara kerjanya beda-beda ya. Tapi kalau saya mungkin I give them 100% percaya aja sama mereka, karena I know that mereka juga percaya sama saya. Jadi it's all about trust aja on set gitu. Ketika Nico sama Putri atau Tante Lydia percaya sama saya, jadi saya akan percayain ke mereka juga untuk what they're going to do. Jadi apa yang kalian lihat on screen itu my role in it is very much untuk taruh where the camera is gitu, karena most of them adalah interpretation dari mereka, dan they all did their homework aja gitu pas bikin film ini. Aku tuh udah pengagum karya Mas Teddy jujur sejak lama gitu, dari Lovely Man, Badai Pasti Berlalu gitu. Terus aku tuh nggak pernah sama sekali kepikiran bahwa seorang Teddy Suraitmaja mau mengerjakan adaptasi dari filmku, tapi we got to know each other, terus kemudian kita ngobrol, terus tiba-tiba kita ngobrolin Tao gitu kan, terus tiba-tiba kepikiran gitu kan, Mas Teddy bilang, what if I direct it? And I said immediately yes, are you like sure gitu kan, Mas Teddy yakin gitu. Aku langsung ngobrol sama Pak Parwes, dan kita tadi teman-teman udah menyaksikan di layar bagaimana Mas Teddy di film ini beserta semua cast yang ada di sini. Yang kita lakukan dalam film Tao ini adalah sederhana. Kita sedang bicara cinta. We are talking about the purity of love. Gitu. Keindahan dan kesucian cinta itu sendiri. Betapa sederhananya sebenarnya gitu. Cinta itu simple. Kita aja sekarang manusia bikin itu complicated. Dan di sini kita juga buat aku Tao itu adalah comfort movie. Dan aku nggak nyangka, aku udah screening pribadi 5 kali. Sampai minta 5 kali. Kenapa gitu? Dan itu belum pernah terjadi dalam film-film sebelumnya gitu. Karena tiap aku selesai nonton itu lagi pengen nonton lagi gitu. Ada sesuatu rasa yang bikin bahwa film ini bikin aku percaya bahwa cinta itu ada loh. Cinta itu ada asalkan kita memberi ruang untuk dia tumbuh gitu. Dan dia nggak bisa tumbuh sendiri, dia harus tumbuh dengan orang yang kita cintai juga. So that's what we're doing in Tao. We're talking about love gitu. Dan semoga teman-teman tadi yang nonton, tadi aku ngintip sebentar ya, ada ketawanya, sedihnya, harunya. We really appreciate it. Karena film ini seperti Mas Teddy bilang, ini passion project kita kerjakan dengan penuh cinta. Semoga cinta itu juga nyampe ke teman-teman semua. Saya berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih Pak Parwes yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk mengerjakan ini, dan juga Ika atas kelegaannya untuk dia selalu bilang kan ini babynya dia ya, semua karyanya. Jadi thank you for asking me
making babies together. Growing it together ya kan. Kita selalu bolak-balik gitu. Kalau ngerjain saya bikin draft itu nanti Ika cek terus kasih masukan dan segala macam, dan kita makin cinta setiap draft itu kita kayak makin jatuh cinta terhadap skripnya gitu. Agak narsis sih, tapi ya itulah kami penulis ya kan, kayak wih gila makin bagus ya gitu. Keren kali sampai masuklah Mas Teddy. Kita berdua deg-degan nih Mas Teddy akan kasih masukan apa nih gitu. Karena kita tahu Mas Teddy kan very New Yorker gitu kan, kayak dia komennya pakai like this is a very interesting gitu kan. Jadi kayak apa nih masukan Mas Teddy, tapi pas aku lihat hasilnya we feel thankful ya buat masukan itu. Sesuatu yang amat sangat major tapi membuat film ini menjadi begitu tajam sih gitu. Dan kadang memang ketika kita udah involve kan kita lama banget ngerjainnya, jadi kayak kadang udah nggak berjarak gitu, tapi begitu Mas Teddy datang dengan kacamatanya dia yang itu kan langsung dia gitu, terus akhirnya dengan kerelaan kita akhirnya ya udah kita bertiga membesarkan bayi itu menjadi film seperti sekarang itu sih. Film ini masuk dalam list film favorit saya. Kebetulan saya suka banget film-film bertema cinta, kayak film-filmnya Meg Ryan gitu ya, dan akhirnya ketemu Meg Ryan Indonesia, Putri Nurhayati. Itu happy banget. Dan benar kata Mas Teddy tadi, dia begitu percaya sama timnya, dan itu pun kami rasakan betapa Mas Teddy memberikan kepercayaan kepada saya sebagai editor, dan itu kalau orang udah dikasih kepercayaan kan pasti pengennya ngasih lebih gitu ya, dan itu yang kami usahakan. Dan ketika saya dan Bapak tadi bilang nonton Assembling aja udah jejeritan berdua nih, udah pengen cubit-cubitan, itu kayak rasanya jarang ya nonton Assembling itu adalah masih rough kasarnya, belum diedit, jadi baru gabungan aja. Tapi rasanya udah ada, rasa ceritanya udah ada, perasaan-perasaan dari tiap karakter udah muncul, dan itu dari Assembling kita udah jejeritan. Ini berarti feeling kita bagus tentang film ini, dan semoga itu sampai ke teman-teman. Dan saya berterima kasih pada semua cast di sini yang bermain luar biasa, sangat membantu kita ya Pak di editing. Susah ngebuangnya, nggak ada yang pengen dibuang, kayaknya semua dimasukin gitu. Dan alhamdulillah kayaknya nggak ada yang kita buang, scene-scene-nya semuanya terdeliver, tiap karakter itu punya kelebihannya sendiri-sendiri, dan saya yakin itu menambah kekuatan film ini sih. So terima kasih banget buat Mbak Ika, buat Mas Ali, Mas Teddy, Bapak, dan semua cast. Teman-teman sudah datang hari ini, sebuah privilege buat saya ada hari ini bareng sama orang-orang yang menurut saya sangat hebat, dan banyak sekali yang sebenarnya di film ini banyak yang pertama kali gitu, kerja sama Mas Teddy pertama kali, sama Putri untuk main di peran utama juga pertama kali, banyak yang pertama kali, dan saya yakin banyak juga yang begitu. Jadi banyak sekali yang menurut saya energinya juga nyambung, karena kita sama-sama pengen bikin sesuatu yang bagus, pengen sama-sama kerjasama, dan rasanya mudah-mudahan berasa ada di film ini. Thank you juga buat Pak Parwes, Mas Teddy, yang sebenarnya lebih lah perannya Mas Teddy di film ini, bisa nggak cuma hanya sekedar naruh kamera. Saya nggak setuju, banyak banget saya terutama pemain merasakan diberi kesempatan dan diarahkan supaya bisa menjalani atau bisa menceritakan ini dengan in my best version. Saya merasa beruntung juga di film ini banyak bertemu dengan para pemain yang luar biasa, yang bagus, yang komitmennya luar biasa tinggi dan sangat berbakat. Jadi untuk di dalam menceritakan sebuah adegan atau scene jauh lebih mudah dan cepat gitu untuk saling beradaptasi. Itu sih saya bersyukur bisa bekerja sama dengan aktor-aktor lain gitu. Buat menjadi Raya sebenarnya tidak banyak PR yang harus dilakukan kalau buat aku pribadi gitu, karena aku melihat Raya dan Putri itu ada mirip-miripnya sedikit gitu. Dan dikasih sama Mas Teddy, sama Pak Parwes, kita reading juga sekitar sebulanan, jadi itu sangat membantu. Kita diskusi banyak tentang karakternya seperti apa, dan
aku bahagia sekali, aku punya support system yang sangat luar biasa di set. Aku punya Mas Niko, aku punya Mas Teddy, aku punya Jerome, Omar, Jihan, semua cast yang bergabung. Mungkin itu yang membuat energi aku bisa terpakai dengan baik saat menjalankan scene-scene yang harus dilakukan. Oke, mungkin bisa cerita sedikit. Aku tuh emang suka banget baca novel. Salah satu genre novel favorit aku adalah romance. Jadi buku Taul ini udah aku baca berulang-ulang. Terus saat aku cuti lahiran, aku baca lagi bukunya. Terus di salah satu halamannya aku nulis I am Raya gitu, karena aku bermimpi suatu saat nanti kalau emang buku ini difilmkan, aku pengen sekali jadi Raya gitu. Terus nggak lama kemudian aku balik lagi ke film, aktif lagi di film, dan ditawarkan film ini oleh Pak Parwes. Aku langsung oke, mimpi aku jadi nyata, jadi super happy. Kalau kalah sama dia nggak apa-apa. Ya udah lah ya. Ya, mau diadu gimana juga ya udah lah ya gitu. Pertama-tama terima kasih teman-teman udah datang ke sini dan udah menonton filmnya. Semoga tadi suka. Pada suka nggak sih? Tapi gimana cara masuknya tuh? Pertama-tama karakter Aga itu memang sudah ditulis dengan sangat baik dan sangat detail oleh Mbak Ika kan. Jadi gue nggak perlu jauh-jauh nyari lagi. Dan oke, gue menginterpretasikan Aga tuh seperti ini menurut interpretasi pribadi. Dan setelah itu diskusilah dengan sutradara, dengan penulis. Kira-kira kalau begini gimana? Kalian udah oke belum? Kalau udah oke, yaudah kita jalanin. Karena namanya karakter, apalagi yang sebuah karakter yang dari adaptasi dari novel, pasti kan setiap orang membaca itu mempunyai interpretasi berbeda ya kan? Ya. Jadi kalau selama sudah sutradara sudah setuju, penulis sudah setuju, menurut gue udah tinggal dijalanin aja. Terima kasih sebelumnya. Sore semuanya. Menjadi Erin itu hal yang sangat mudah karena Erin adalah Jihan. Memang pasti di kehidupan kita tuh kita punya sahabat yang selalu ada buat kita, yang bisa mengangkat kita dari kegelapan. Ada yang juga sahabat yang selalu terpuruk tapi membutuhkan sosok orang yang bisa mengangkat kita, gitu ya. Dan kebetulan Erin ini orang yang memang mungkin aku lihat itu pernah melalui hal-hal yang lebih berat dulu sebelumnya, cuman dia memilih untuk let go dan justru menyembunyikan apa yang dia punya untuk melampiaskan gitu ya. Jadi dia merasa bahwa pengalaman dia itu jauh lebih banyak, maka itu dia bisa menjadi sebuah reminder atau kalau bisa dibilang she's a manual book for her best friend gitu. Jadi itu sih yang aku terapkan untuk menjadi karakter Erin. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya, terima kasih untuk apresiasi yang luar biasa untuk film Taul. Terima kasih juga untuk kepercayaannya Pak Parwes, Mas Teddy, terus Mbak Ika, Mas Salim juga. Mungkin karakter dia memang nggak ada sebelumnya di novel, dikembangkan sama Mas Salim, tapi di sini dengan karakter yang cukup kuat buat saya. Karakter itu dihidupkan dan sudah karakter development itu sudah ada gitu. Jadi saya tinggal mengembangkan aja sih sebenarnya. Dan tentunya dibantu dengan proses workshop yang ada, proses reading, terus bertemu juga dengan Mas Teddy, belajar banyak dari Mas Teddy, terus dibantu sama lawan main yang lain pastinya di proses itu. Justru saat ini membuka pintu kebahagiaan dari. Jadi menurut Arifin karakternya di sini red flag apa green flag gitu? Green flag. Membuka pintu. Setuju nggak? Kalau nggak melakukan itu, ini nggak bakal terjadi. Saya kira Mas Teddy, Alam selesai di syuting katanya sampai sini. Dan Alin, terima kasih ya adegan saya nggak dipotong. Terima kasih. Iya, jadi waktu itu memang sempat ada pembicaraan kan soal film ini gitu. Terus dengar sutradaranya lagi, langsung tuh, mau gitu kan. Terus ini dari karya Ikan Aksa, mau gitu kan. Dan ini produsernya Pak Chan, Pak Wes gitu. Wah, mau banget gitu kan. Terus udah ngomong sama Teddy, sempat ketemu juga di mall ini juga nih. Di bioskop ini, Teddy mau dong main di film lo gitu kan. Bisa film, tapi perannya ya gitu deh. Tadi pokoknya kalau lo gue mau gitu kan. Yakin ya? Iya. Oke. Begitu baca.
tapi nggak menyesal sama sekali, maksudnya senang sekali bisa menjadi bagian dari film ini. Terus juga bisa beradu acting dengan Putri Marino, itu luar biasa banget rasanya. Kita sehari sebelum, atau bukan sehari sebelum syuting, kita pada dasarnya chemistry buildingnya cuma sehari, itu pas kita bikin foto properti. Dan itu kita cuman foto properti aja, tapi itu chemistry buildingnya sih itu menyenangkan sekali lah prosesnya. Jadi syuting dengan Ibu Putri ini luar biasa sih. Dan syuting dengan Mas Teddy juga luar biasa. Oke. Dia benar-benar menjadi karakter yang berbeda gitu. Serius tapi menyenangkan. Nah, dan dia tahu banget dia maunya apa gitu. Enak banget. Jadi kenapa Grand Central ya, gitu, bukan kenapa Bandung. Grand Central itu punya sesuatu yang sangat magis di situ, namanya Whispering Gallery gitu. Dan aku pernah nyoba sendiri gitu. Jadi kalau kita bisik di satu sudut, oh beda. Bos Salim nih. Kalau dia, apapun. Jadi kalau kita nyoba tuh whisper ke satu sudut, walaupun itu jaraknya jauh, itu kedengeran dari sudut yang lain. Dan buat aku itu magical yo, bahwa kita mau whisper ke satu tapi sampai ke lain-lain. Dan itu representasinya adalah pada perasaan gitu. Padahal kita menyampaikan perasaan kepada langit, misalnya kayak gitu kan, itu bisa nyampai oleh semesta kepada orang yang tepat dengan caranya gitu. Jadi kenapa itu kita pilih gedungnya si Whispering Gallery yang ada di Grand Central Station. Itu sih. Mas Teddy silakan boleh menambahkan. Kalau dari saya mungkin dari arahan novelnya dan skenario itu gedungnya udah quite spesifik ya dari arahannya Pak Ika sama Alim. Cuman kalau kita waktu itu saya dan tim dapat kesempatan untuk hunting lokasi juga ke New York. Jadi emang sengaja kita nyari yang apa ya lokasi-lokasi yang benar-benar authentic New York aja, rasanya very New York gitu. Jadi tidak spesifik ke Art Deco atau apa, tapi lebih ke gimana cara menggambarkan New Yorknya as authentic as possible, tapi not too touristy gitu, bukannya dia jalan-jalan di Statue of Liberty atau apa gitu, tapi lebih ke something yang vibe-nya tuh very New York aja sih, lebih. Salah satu bangunan, mudah-mudahan masuk di filmnya Mas. Masuk. Ada salah satu arsitek yang saya kagumi, Santiago Calatrava. Dia punya bangunan di daerah bekas Ground Zero di WTC, namanya The Oculus. Itu salah satu bangunan yang paling saya suka di film. Mereka mau tahu. Jadi ketika saya baca, maksudnya ketika saya mau mengerjakan film ini, baca skenarionya, saya mesti nyari sesuatu yang saya bisa relate gitu ya. And I think trauma itu sesuatu yang everyone can relate, termasuk saya gitu ya, trauma in relationship atau trauma apapun gitu ya, and how to overcome it gitu. Jadi itu hal yang menurut saya feeling yang universal, yang menurut saya semua orang bisa pernah ngerasain dan pernah ini. Dan ketika saya baca skenario-nya Ali Mama Ika, itu yang saya lihat itu, oh I think this feeling itu saya ngerti gitu ya, I think I know what to do with this gitu ketika saya baca. Jadi mudah-mudahan sih bisa ke-reflect ya dengan performance-nya Niko sama Putri gitu. Jadi itu sih yang hook pertama yang hook di saya itu. Jadi that layer of that story for me itu interesting, buat saya itu menarik sekali. Jadi mudah-mudahan it reflects in the film. Lagu ini saya tulis bersama teman baik saya, Jasmine, dan lagu ini diinspirasikan dari sebuah fair. Jadi dari liriknya di dalam verses-nya itu menceritakan tentang sebuah date in a fair, seperti naik carousel dan lain-lain, makan candied apples. Tapi the point of the song itu in the chorus yang berkata this fair is just passing through, but I hope you won't too, meaning this date that we're on in this fair is just passing through, cuman sekilas lewat saja, tapi semoga cinta kita ini untuk selamanya. Nulis pasti pernah mengalami writer's block kan gitu, dan jujur seperti Raya, dulu juga aku punya museku gitu. Kemudian ketika si muse itu pergi gitu, aku nggak bisa nulis sebentar doang untungnya.
nggak sampai ke New York, cukup lihat. Danau Toba. Waktu itu sih cukup lihat katalog mobil gitu kan. Gue pengen mobil ini jadi harus bikin buku baru. But in all seriousness gitu, aku tuh nulis ini karena ada satu teman yang bilang ke aku waktu aku kehilangan news, dia bilang sekarang dia nggak ada, lo nggak bisa nulis lagi dong. Dan aku yang enak aja, gue harus bisa nulis dong gitu. Itu kayak mau balas dendam, mau bisa nulis. Dan nyatanya kemudian keluarlah novel Di Arti Ceksarovac ini, si Tawel ini kan gitu. Dan menurut aku ini dari aku pribadi, cara penulisannya itu naik kelas dari buku-buku sebelumnya gitu. Jadi buku Tawel ini awalnya adalah sebagai balas dendam bahwa aku masih bisa nulis gitu. Tapi kemudian ternyata sweet revenge ya gitu. Jadi novel ini kemudian diadaptasi jadi film, demikian indahnya gitu. Dan malah kemudian hal-hal yang tadinya mungkin terasa pahit justru sekarang jadi manis gitu. Sama seperti yang dialami oleh River dan Raya, nggak semua hal yang bitter dalam hidup kita itu harus menghantui selamanya. As long as we give our time to heal, it'll be beautiful. Tentu bagi setiap penulis ya ada pengalaman personalnya yang dia infuse ke situ. Dan kenapa kemudian cerita itu terasa personal juga bagi yang baca dan bagi yang nonton? Ya karena dia lahir dari authentic human emotion gitu. Jadi rasa-rasa otentik lah yang aku tuangkan dalam cerita ini. Tentu yang nggak seindah Raya, aku nggak ketemu River di New York gitu. Maksudnya di buku ini aku lebih pengen bilang bahwa kadang sesuatu itu datang bukan pas kita mencari, tapi memang pada saatnya. Dan saatnya ternyata indah banget ya. Dan teman-teman wartawan semua di sini semoga juga merasakan itu pada saat menonton filmnya. Dari dulu gitu, dari dulu banget, dari zaman romcomnya Meg Ryan, Sandra Bullock gitu, dan Julia Roberts gitu. Dan belum kesampaian ke New York, karena ke New York satu mahal, dua cuti susah. Karena aku orang kantoran kan gitu. Jadi akhirnya gara-gara tahu aku bisa ke New York gitu. Dan pas aku ke New York, walaupun dibilang orang bahwa pesing segala macam gitu kan, tapi New York itu adalah gudangnya cerita. Di situ tuh kayak melting pot, semua orang ada di situ dan semua orang yang kalau lalu lalang itu menyimpan ceritanya masing-masing. Sama seperti River dan Raya gitu. Mereka jalan keliling karena mereka sedang menjalani ceritanya masing-masing dan kemudian ternyata bagi beberapa manusia, kemudian mereka cross gitu. Mereka jalan mereka itu bertemu, bersimpangan gitu dan membentuk cerita yang baru lagi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, aku senang sekali dan bangga sekali bisa bermain bersama Mas Niko. Salah satu impian aku karena aku emang kagum sekali dengan karya-karyanya Mas Niko. Akhirnya dipertemukan di sini. Lalu yang kedua, aku bahagia karena kita berdua punya metode yang sama untuk membangun chemistry itu. Nggak ada metode sama sekali. Kita ngobrol, kita membahas skrip. Dari obrolan dan membahas skrip, ada jokes yang muncul, ada ketawa-ketawa yang muncul. Nah itu yang membuat kita nyaman satu sama lain, percaya satu sama lain, seperti itu sih. Ya, sama Putri, kita banyak prosesnya itu tentu di ruang-ruang diskusi sama Mas Teddy juga, saling bentuk karakter dan karena sering ketemu, dan saya juga kagum sama Putri karena dia sangat disiplin, profesional gitu. Jadi memudahkan untuk kita bekerja sama bertiga sama Mas Teddy itu benar-benar bisa efektif, efisien, dan ujung-ujungnya bisa saling percaya satu sama lain. Cara manipulasi rasa yang kita mau sampaikan ke penonton sama authenticity itu yang kita mesti jaga gitu ya. Karena kalau berlebihan rasanya tuh nggak akan, gulanya akan terasa kebanyakan gitu. Jadi lebih ke itu aja sih, ngebalance apa yang kita mau, rasa yang dipancarkan oleh pemain-pemain ini yang otentik gitu, cara marahnya, cara komunikasinya, cara mereka tone-nya lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya berlebihan itu jadinya either terlalu berusaha untuk memanipulasi rasa penonton gitu. Jadi itu yang kita coba bikin sebenarnya lebih kayak gitu sih, untuk nge-balance performance-nya Niko sama Putri dan yang lain juga gitu.
Jadi it's not about going down untuk mendiskusi mengenai psikologi karakternya apa enggak gitu, tapi lebih ke menjaga itunya aja sih. Karena ketika mereka performance-nya otentik, penonton akan ngerasain ya gue seperti itu rasanya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Prosesnya seperti yang tadi Mas Teddy jelaskan, persis seperti itu ketika dia menjelaskan kenapa mesti dirubah skripnya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan kepada Mas Yovan. Jadi bagaimana mengedepankan rasa gitu. Jadi dari skrip yang sudah kita buat, kok ada rasa yang kayaknya mesti didahulukan, mana yang sebaiknya dibelakangkan gitu. Jadi dan saya yakin Mas Yovan paham benar, kalau mengulik lagi, nonton lagi 3 kali akan tahu, oh ini nih pasti yang gitu. Jadi kalau kamu sudah dapat jawabannya, tolong WA saya, nanti akan dapat buku gratis dari Ikan Atas Sana. Lalu bukunya dari Bu Rumah Ika. Dapat mediator dong jadi. Dapat buku ya gratis ya. Sebenarnya ada satu karakter yang saya mainkan. Nah, Mas Teddy bilang ini nggak perlu cut. Itu juga perubahan besar sih dalam hidup saya. Sampai sekarang saya juga nggak trauma, nggak terlalu terima juga, tapi udahlah gitu. Life goes on ya. Ya, saya rasa sudah cukup banyak yang disampaikan, tapi mungkin pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih. Aga ini terbang langsung dari Korea untuk respon. Dan yang kedua, mungkin kabarkan juga kalau misalnya banyak yang patah hati karena rivernya jadi milik Raya, masih ada Dias, Dago, dan Aga. Nah, ada banyak pilihan ya Pak ya. Sama Mas Alin juga. Radara juga boleh. Boleh. Silakan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita akan foto bersama untuk